Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Kita lanjutkan kembali kajian tauhid, asma wa sifat, masih dalam pembicaraan tentang nama Allah Al-Jamil. Allah Maha Indah. Kemarin kita sudah pelajari bahwa ada beberapa hal yang dimaksud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Indah. Yang pertama adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah. Wajahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat indah. Bahkan tidak ada nikmat yang paling tinggi di surga selain daripada melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang beriman setelah mereka masuk ke dalam surga, mereka memiliki istana, dan istana mereka itu memiliki pintu dari segenap penjuru. Di saat mereka masuk ke dalam surga, masuk mereka ke dalam istana mereka, yang mana istana-istana itu memiliki pintu dari segenap penjuru. Malaikat selalu datang ke dalam istana mereka mengucapkan salam, terutama pada waktu-waktu salat. Maksudnya bukan solat di surga, tapi solat di dunia. Malaikat itu datang dari pintu-pintu istana itu mengucapkan salam. Karena ketika di dunia, mereka juga mengucapkan salam setiap kali mereka salat. Ketika kita salat, kita membaca tahiyat, At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Nah, ini asal ceritanya dulu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj. Lalu Rasul bertemu dengan Allah. Rasul mengucapkan at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Lalu Nabi menjawab, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini mulianya Rasulullah. Allah tidak katakan Assalamu alayka ya Muhammad. Allah tidak pernah memanggil nama Nabi. Allah tidak pernah memanggil nama Nabi. Kalau nabi-nabi yang lain Allah panggil namanya. Nabi SAW tidak pernah dipanggil Allah. Maka dari itu Allah menjawab, Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Lalu Nabi mengatakan, jangan buat saya aja ya Allah, tapi kepada seluruh hamba-hambamu yang beriman dan bertakwa. Maka Nabi katakan, Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin.
Lalu Jibril mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, setiap kita salat, kita mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Maka dari itu, ketika orang-orang yang beriman masuk ke dalam surga, mereka disambut para malaikat. Ada yang mengatakan salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan atas kalian karena selama ini di dunia kalian adalah orang baik. Ada yang datang malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan atas kalian karena selama ini di dunia kalian adalah sabar. Selama ini di dunia kalian sabar, sabar melakukan perintah, sabar meninggalkan larangan, sabar menerima musibah dari Allah. Salamun alaikum bima sabartum. Lalu mereka akan terus diucapkan salam itu oleh malaikat sesuai waktu salat yang pernah mereka lakukan ketika di dunia. Ketika waktu salat tiba, maka malaikat datang dari segenap pintu surga mereka, yang dari segenap penjuru. Malaikat-malaikat itu mengucapkan salam kepada mereka. Mereka menikmati nikmat-nikmat surga, mereka menikmati bidadari, mereka menikmati makanan-makanan surga, mereka menikmati pemandangan-pemandangan surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengucapkan salam kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala katakan, salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Keselamatan atas kalian diucapkan oleh Rabb kalian, wahai hamba-hambaku yang beriman. Keselamatan atas kalian diucapkan oleh Rabb kalian yang sangat sayang kepada kalian. Nikmatilah surga ini. Lalu Allah berkata kepada penduduk neraka. Apa kata Allah? Alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Wa an i'buduni hadha siratun mustaqim. Wa laqad adalla minkum jibillan katsiran afala taqilun. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Wahai orang-orang yang ada di neraka, alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Bukankah dulu aku sudah bilang sama kalian, kata Allah, jangan kalian ikuti syaitan. Jangan kalian ikuti syaitan. Karena penduduk neraka itu begitu masuk ke neraka, mereka berdebat dengan syaitan. Mereka berdebat dengan syaitan. Mereka berdebat dengan teman-teman mereka. Jadi awalnya mereka berdebat dengan teman-teman mereka. Karena kalau anda ingin tahu dengan siapa anda nanti di akhirat, lihat dirimu berteman dengan siapa. Kalau engkau berteman dengan orang-orang saleh, itu adalah pertanda baik. Karena nanti di akhirat dia adalah menjadi teman. Karena dengan siapa orang nanti di akhirat adalah dengan siapa temannya di dunia. Kalau ada orang yang berteman dengan penjahat, orang berteman dengan pelaku maksiat, itu pertanda tidak baik. Karena nanti di akhirat dia akan selalu bersama temannya. Nah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, ketika penduduk neraka masuk neraka, mereka berdebat. Mereka berdebat, kalau bukan karena kamu saya tidak tinggalin salat. Kalau bukan kamu yang ngajarin saya tidak mau minum khamar. Kalau bukan kamu yang ngajak saya tidak berjudi. Nah, tidak ada orang yang melakukan maksiat tanpa orang lain. Begitu juga ibadah. Tidak ada orang yang melakukan ibadah tanpa orang lain. Nah, begitu penduduk neraka masuk ke neraka, mereka saling menyalahkan satu sama lain. Mereka menyalahkan teman-teman mereka. Lalu akhirnya mereka semua menuduh syaitan. Kalau bukan karena dia kita tidak begini. Rabbana. Lalu syaitan itu berkata apa kata dia? Rabbana
Wahai Rabbku, kata syaitan, aku tidak menyesatkan dia. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Dia saja yang bodoh. Udah berapa kali kau katakan ketika di dunia jangan ikuti syaitan, tapi dia tetap mengikuti aku. Jadi bukan aku yang salah, dia yang bodoh, kata syaitan. Allah katakan, la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Jangan lagi berdebat di hadapanku, kata Allah. Dulu ketika di dunia aku sudah jelaskan semua. Aku sudah jelaskan semua bahwa syaitan itu adalah musuh yang nyata. Syaitan itu membawa pada kesesatan. Syaitan itu membawa ke neraka. Walaqad adalla minkum jibillan katsira afalam takunu ta'qilun. Bukankah syaitan itu sangat banyak menyesatkan kalian? Tapi kenapa kalian tidak berpikir, kata Allah. Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Inilah jahannam yang aku janjikan dulu bagi orang-orang yang mengikuti syaitan. Nah, jadi Allah berkata kepada penduduk surga, apa kata Allah? Salamun qaulan mir rabbir rahim. Keselamatan atas kalian wahai hamba-hambaku, diucapkan Rabb kalian yang sangat sayang sama kalian. Keselamatan atas kalian. Lalu Allah berkata kepada penduduk neraka, alam ahad ilaikum ya bani adam alla ta'budus syaitan, sampai akhir. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, lalu Allah Subhanahu wa taala berkata, pernah dengar Allah berkata enggak? Pernah berbicara dengan Allah enggak? Bisa bayangin enggak bagaimana indahnya ketika Allah mengajak kita berbicara? Allah Subhanahu wa taala mengajak penduduk surga berbicara. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Saluni a'tikum. Mintalah kepadaku wahai hamba-hambaku, saya akan kasih. Mintalah, saya akan kasih. Penduduk-penduduk surga berkata, apalagi yang harus aku minta ya Allah? Apalagi yang harus kami minta ya Allah? Bukankah engkau telah putihkan wajah kami? Bukankah engkau telah ciptakan kami ketika di dunia dulu, lalu engkau berikan semua rezeki untuk kami? Engkau ciptakan aku dengan sebaik-baik bentuk, lalu engkau berikan semua apa yang aku butuhkan. Engkau beri aku keluarga, engkau beri aku rezeki, engkau beri aku harta, engkau beri aku kesehatan. Ya Allah, bukankah dulu ketika di dunia aku melakukan dosa, tapi engkau tutupi aibku. Engkau tidak membongkar dosaku ketika di dunia dulu. Ya Allah, bukankah aku telah engkau selamatkan dari neraka? Orang-orang masuk neraka, engkau selamatkan aku dari neraka. Bukankah ya Allah, engkau telah masukkan kami ke surga ini? Apalagi yang harus kami minta ya Allah? Enggak ada lagi ya Allah. Semua sudah kami dapatkan. Engkau ciptakan kami, engkau berikan semua kebutuhan kami. Kami melakukan dosa, engkau tutupi dosa kami, engkau selamatkan kami dari neraka, engkau masukkan kami ke surga, engkau putihkan wajah kami. Apalagi yang kurangnya? Enggak ada lagi ya Allah. Allah Subhanahu wa taala katakan, tanya pada orang yang berilmu. Tanya pada orang yang berilmu, apalagi yang kalian harus minta kepadaku. Ini pentingnya ilmu. Mulai dari sejak dunia, Allah katakan, Fas'al ahla dzikri. Tanya orang yang berilmu. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tidak tahu. Segala-galanya adalah ilmu. Maka ketika di surga pun nanti, Allah katakan, minta, aku akan kasih.
Mereka bilang, apa lagi ya Allah yang akan aku minta? Semua engkau sudah berikan kepada kami. Allah katakan, tanya orang yang berilmu kalau kau enggak tahu apa yang kau minta. Tanya orang yang berilmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka bertanya kepada orang yang berilmu. Yang pertama sekali mereka bertanya adalah kepada Adam alaihissalam. Apa yang harus kami minta kepada Allah Rabbuna, wahai Adam abuna, wahai ayah manusia, apalagi yang harus kami minta? Kata Adam, mintalah kepada Allah agar supaya Allah tidak lagi marah kepada kalian. Agar supaya Allah tidak lagi marah kepada kalian. Mintalah kepada Allah agar supaya Allah ridha kepada kalian. Jangan seperti ayah kalian ketika di dunia dulu, yaitu aku. Ketika Allah murka kepadaku, ketika Allah marah kepadaku, Allah mengusir aku dari sorga. Sekarang kalian sudah masuk ke dalam sorga ini. Mintalah kepada Allah agar supaya Allah jangan lagi marah kepada kalian. Agar supaya Allah Subhanahu wa ta'ala ridha kepada kalian. Agar supaya kalian tidak terusir lagi dari sorga ini sebagaimana aku diusir dulu dari sorga. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, ridhoilah aku dalam sorga ini. Jangan lagi engkau marah kepada aku di dalam sorga ini. Jangan lagi usir kami dari sorga ini. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, aku ridha kepada kalian. Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata lagi, minta lagi, saya akan kasih. Minta lagi, saya akan kasih. Mereka kembali berkata, apa lagi yang harus kami minta ya Allah? Kami sudah selamat dari neraka, kami sudah ada di surga dan kami menikmati nikmat-nikmat yang sangat luar biasa. Dan engkau telah berjanji bahwa engkau tidak marah lagi kepada kami. Engkau telah berjanji bahwa kami tidak akan lagi keluar dari surga ini. Apalagi kurangnya ya Allah? Tidak ada lagi kurangnya. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan, fas'alil ahla dzikr. Tanya orang yang berilmu. Apalagi yang harus kalian minta? Tanya orang yang berilmu. Lalu mereka bertanya kepada Nabi Musa. Mereka bertanya kepada Nabi Musa, wahai Musa, apalagi yang harus kami minta kepada Allah? Apalagi kurangnya? Semua sudah dapat. Kata Nabi Musa, mintalah kepada Allah agar supaya Allah memperlihatkan wajahnya kepada kalian. Karena aku dulu ketika di dunia meminta supaya Allah memperlihatkan wajahnya padaku, Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan. Bagaimana mungkin bisa wajah Allah dilihat? Seorang manusia yang tidak abadi bisa melihat wajah Allah yang abadi, itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Makhluk adalah tidak abadi. Manusia tidak abadi. Sementara Allah abadi. Sesuatu yang tidak abadi tidak mungkin melihat sesuatu yang abadi. Jadi dulu aku pernah meminta kepada Allah agar supaya Allah memperlihatkan wajahnya kepada aku. Tapi Allah tidak memperlihatkan wajahnya. Allah hanya memperlihatkan cahaya yang menjadi hijabnya. Gunung-gunung itu pecah belah karena tidak mampu melihat cahaya Allah. Nah sekarang kalian mintalah kepada Allah. Kalian mintalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya kalian bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu penduduk surga mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami wajahmu. Perlihatkanlah kepada kami wajahmu. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyingkap tabir, menyingkap hijab, dan hijab Allah adalah cahaya. Hijab Allah adalah cahaya. Ketika hijab ini diangkat, maka kelihatanlah wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu penduduk surga melihat wajah Allah, semua kenikmatan surga kalah.
Semua kenikmatan surga kalah. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi. Tidak ada kenikmatan yang paling tinggi di surga selain melihat wajah Allah. Adapun kenikmatan yang paling tinggi di dunia adalah mengenal Allah. Adalah mengenal Allah. Dari mana seseorang mengenal Allah? Dari asma wa sifat. Dari asma wa sifat. Indah enggak nama dan sifat Allah? Indah enggak nama dan sifat Allah? Setiap kita kali mempelajari nama dan sifat Allah, kita menginginkan kita mendapatkan nama dan sifat tersebut. Allah Maha Rahman, pingin enggak disayangi Allah? Allah Maha Rahim, pingin enggak disayangi Allah? Allah Maha Razak, pingin enggak diberi rizki? Allah Maha An-Nasir, Maha menolong, pingin enggak ditolong Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, pingin enggak dimuliakan Allah? Allah Subhanahu wa taala Maha berilmu, pingin enggak berilmu? Semua nama dan sifat Allah adalah sangat indah, sehingga setiap manusia yang mengerti pasti menginginkan apa yang terkandung dalam nama dan sifat Allah. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat wajah Allah. Inilah nikmat yang paling tinggi di surga. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Surga ini aku sediakan bagi orang yang banyak bertaubat dan mereka menjaga ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah penduduk surga. Penduduk surga itu banyak beristighfar. Masa lalunya dia terus menerus istighfar. Masa yang akan datang dia terus beribadah dengan baik. Nah, ini yang harus kita lakukan. Dalam rangka menyambut kematian, lakukan dua hal ini. Banyak-banyak beristighfar. Karena di masa yang sudah lewat banyak sekali dosa yang telah kita lakukan. Hadza ma tu'aduna likulli awwab. Ini surga bagi orang yang banyak beristighfar. Hafidh, dan dia menjaga amal ibadahnya, menjaga imannya, menjaga amal ibadahnya sampai dia mati. Ini penduduk surga sifatnya begini. Saat ini, saat saya sudah sampaikan, saya ulang lagi dan saya akan ulang lagi. Saat ini tanggal berapa? 10 Muharram. Dalam satu bulan berapa? Dalam satu tahun berapa bulan? 12. Dalam 12 bulan itu berapa bulan Muharram? 4. Apa itu? Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Setiap tahun tiba, Allah sambut dengan awal bulannya dengan salah satu bulan Muharram, yaitu Muharram. Di mana di bulan Muharram ini? Di bulan Muharram ini semua kebaikan dilipat gandakan. Di mana di bulan Muharram ini semua keburukan juga dilipat gandakan. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, satu tahun adalah 12 bulan, di antaranya ada bulan-bulan Muharram, maka jangan engkau bertingkah bodoh. Maksudnya adalah jangan engkau tidak beribadah karena semua ibadah dilipat gandakan. Jangan melakukan maksiat karena semua maksiat juga dilipat gandakan. Artinya apa? Kenapa Allah sambut setiap tahun tiba dengan bulan Muharram? Di situ bulan di mana kebaikan dilipat gandakan, agar supaya orang yang beriman terlatih melakukan ibadah. Karena kalau dilipat gandakan, orang beriman itu harus tergiur. Wa amma man a'ta wattaqa. Ciri-ciri penduduk surga itu kata Allah, a'ta suka memberi, wattaqa melakukan perintah meninggalkan larangan, wa saddaqa bil husna tergiur dengan pahala.
Kalau dia tahu ini pahalanya begini, dia tambah semangat. Dilipat gandakan, dia bertambah semangat lagi. Maka Allah sengaja melipat gandakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini, agar supaya orang beriman itu tertarik sehingga ia melakukan ibadah itu dengan semangat. Kalau yang enggak biasa sholat tahajud, selama bulan Muharram ini saja dia sholat tahajud, insya Allah ke depan dia akan bisa istiqamah. Tapi jangan tinggal 1 bulan penuh. Yang enggak biasa baca Al-Quran, kalau dia biasakan 1 bulan ini aja baca Al-Quran, insya Allah lebih mudah untuk ke ujungnya lagi. Yang enggak biasa ke masjid, 1 bulan ini aja biasakan, insya Allah lebih mudah lagi. Nah, jadi Allah ingin mengatakan pada kita, Anda masuk kepada tahun baru, udah puluhan tahun lewat. Menurut Anda kira-kira berapa tahun lagi Anda akan bertemu? Menurut Anda kira-kira berapa kali Muharram lagi Anda akan ketemu? Udah berapa Muharram lewat? Nabi katakan umatku 60 sampai 70 tahun. Lebih dari itu jarang. Nah, sekarang udah berapa kali Muharram lewat? Allah ingatkan kita dengan ibadah. Allah katakan yang paling Anda butuhkan itu ibadah. Maka ibadah-ibadah dilipat gandakan di bulan Ramadan ini, di bulan Muharram ini. Ini yang Allah ingin ajarkan pada kita. Bukan berhura-hura kalau datang Muharram. Apa hubungannya Muharram dengan menyalakan obor dan lain-lain? Allah katakan seperti itu karena engkau telah banyak melewati tahun. Dirimu adalah hari. Innaka ayyamun adida qad dhahaba ba'duka idza dhahaba yaumuka qad dhahaba ba'duk. Kata Hasan Al-Basri, dirimu adalah kumpulan hari. Kalau hari berlalu, hakikat dirimu berkurang. Udah berapa hari berlalu? Kira-kira tinggal berapa hari lagi? Udah berapa bulan berlalu? Kira-kira berapa bulan lagi? Udah berapa minggu berlalu? Kira-kira berapa minggu lagi? Udah berapa tahun berlalu? Kira-kira berapa tahun lagi? Tidak ada yang paling Anda butuhkan, kata Allah, selain daripada ibadah. Saya sampaikan kemarin, tidak bisa dibayangkan kehidupan ini kalau di dalam hati tidak ada iman, di dalam fisik tidak ada ibadah. Bukankah setiap orang kalau ditanya apa yang paling Anda inginkan dalam hidup ini, hanya 2. Aku bahagia dan aku selamat. Bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat. Bahagia Anda dapatkan dengan iman yang ada di rohmu, selamat Anda akan dapatkan kalau jasadmu beribadah. Enggak didapatkan kebahagiaan dan keselamatan tanpa iman dan ibadah. Nah, ini yang paling kita butuhkan. Nah, iman dan ibadah ini dilakukan di dalam waktu. Iman dan ibadah itu di dalam waktu. Bukan kalau uang baru bisa beribadah, enggak. Maka dari itu Allah bersumpah sangat banyak tentang waktu dalam Al-Quran. Wal fajri was subuhi idza tanaffas wad duha wan nahar wal asri wal laili idza saja. Karena dalam waktu kita hidup, dalam waktu kita mati, dalam waktu kita sehat, dalam waktu kita beribadah, dalam waktu kita kaya, dalam waktu kita miskin, dalam waktu kita beribadah, dalam waktu kita maksiat. Banyak orang berpikir bahwa hal yang paling ngeri dalam hidup ini adalah mati. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, bukan. Kalau Anda mati hanya membuat seluruh duniamu hilang, selesai. Tapi kalau Anda orang yang beriman dan bertakwa, mati itu hanya membuat duniamu hilang, tapi membuka pintu surgamu. Membuka pintu surga. Yang paling ngeri dari sekedar kematian adalah menyia-nyiakan usia. Yang paling ngeri dari sekedar kematian adalah buang-buang waktu. Buang-buang usia, tidak diisi dengan ketaatan, dia isi dengan percuma, dia isi dengan maksiat. Adakah orang nongkrong sampai jam 12 main catur? Ada nggak?
Apa hukumnya? Kita nggak berbicara hukumnya. Tapi tidak ada orang yang kalau main catur subhanallah. Ada nggak? Ada nggak orang yang main balik alhamdulillah? Ada nggak? Buang-buang waktu main catur, buang-buang waktu main gaple, buang-buang waktu mancing. Bukankah yang paling diinginkan orang yang ada di dalam kubur, mereka yang ada di neraka kembali ke dunia sebentar saja? Sebentar saja. Untuk apa? Untuk melakukan ibadah. Nah, jadi hal yang paling ngeri dari sekedar mati adalah buang-buang waktu, tidak diisi dengan ketaatan. Karena kalau Anda buang-buang waktu, tidak mengisi usia Anda dengan ketaatan, ketika kematian tiba, Anda kehilangan dunia, juga kehilangan surga. Anda kehilangan dunia, juga kehilangan surga. Kalau Anda tidak isi usia Anda dengan ketaatan. Maka hal yang paling menentukan nasib kita selama-lamanya, apakah ke surga atau ke neraka, adalah waktu. Maka lihat, Allah latih kita, Allah sambut kita dengan bulan Muharram. Udah latih dirimu dengan ketaatan. Di bulan Muharram ini ada tanggal 10 hari ini. Hari ini tanggal 10. Kalau Anda puasa hari ini, pahalanya bagaimana? Sayang nggak Allah sama kita? Sayang nggak Allah sama kita? Nanti di pertengahan tahun ada lagi bulan Muharram. Bulan apa? Bulan Rajab. Dilipat gandakan lagi di situ. Bahkan ada lagi di situ nanti Ramadan yang lebih mulia lagi. Bahkan nanti tahun ini akan Allah tutup dengan 2 bulan Muharram. Zulqa'dah, Zulhijjah. Di Zulhijjah ada di situ tanggal 10 lagi, ada di situ 10 awal Zulhijjah. Bagaimana Allah sangat sayang sama kita. Allah mengingatkan kita, yang paling Anda butuhkan adalah amal saleh. Yang Anda butuhkan adalah amal saleh, bukan dunia. Bukan dunia. Bahkan setiap hari Allah ingatkan kita dengan amal saleh. Kalau udah bangun, apa yang pertama sekali ketemu sama kita? Kalau bangunnya jam 2, ketemu dengan sholat tahajud. Habis sholat tahajud, ketemu dengan apa? Witir. Habis witir, ketemu dengan apa? Istighfar. Habis istighfar, ketemu dengan apa? Jawab azan. Habis itu ketemu apa? Habis itu ketemu dengan qabliyah subuh. Habis itu ketemu dengan apa? Ketemu dengan salat subuh. Habis salat subuh ketemu dengan apa? Zikir setelah salat subuh. Habis zikir setelah subuh apa? Zikir pagi. Habis zikir pagi apa? Syuruk atau duha. Indah enggak nanti di akhirat? Indah enggak nanti di akhirat? Allah katakan, sianu kami ke sini, buka catatan amalmu. Buka catatan amalmu. Setiap kali dia membuka catatan harian, begitu dibuka catatan harian, yang pertama sekali dia lihat adalah rangkaian kebaikan. Kebaikan. Begitu bangun tanggal 10 Muharram, dia sholat malam, lalu dia witir, lalu dia istighfar dan seterusnya. Enak gak? Nanti dia bekerja, setelah dia bekerja, nanti dia sholat zuhur, catatan lagi bekerja pun catatan kebaikan. Begitu dibuka catatan tahunan juga dimulai dengan kebaikan. Di tengah ada Muharram, ada Rajab, ada Ramadan, di akhir ada Zulqa'dah, ada Zulhijjah. Inilah mahalnya usia kita yang masih tersisa. Kita manfaatkan benar-benar agar supaya bisa diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada kajian kita. Orang-orang penduduk surga itu mengatakan, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami wajahmu. Karena Nabi Musa ngejarin, mintalah kepada Allah agar supaya Allah memperlihatkan wajahnya pada kalian. Karena dulu ketika di dunia aku pernah minta agar supaya aku bisa melihat wajah Allah. Allah tidak izinkan. Allah tidak izinkan. Nah, maka dari itu Allah pun membuka hijabnya. Maka dari itu Allah katakan dalam Al-Quran, apa kata Allah?
Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Surga ini aku sediakan bagi orang yang banyak-banyak mentaubati masa lalunya. Hafidh, di sisa usianya dia bersungguh-sungguh menjaga ibadahnya. Hadza ma tu'aduna likulli awabin hafidh. Man khasyiyar rahmana bil ghaib wa jaa'a biqalbin munib, udkhuluha bisalam. Masuklah kalian ke surga ini dengan selamat. Lahum fiha ma yasha'un wa ladaina mazid. Mereka di surga itu mendapatkan apa aja yang mereka kehendaki. Dan bagi kami dan bagi mereka ada tambahan dari kami. Apa maksudnya itu? Bagi mereka di surga ini apa yang mereka inginkan mereka dapat. Waladaina mazid, dan ada tambahan dari kami, kata Allah. Apa ladaina mazid? Adalah melihat wajah Allah. Melihat wajah Allah bervariasi, tapi secara garis besar seluruh penduduk surga melihat wajah Allah pada hari Jumat. Maka ladaina mazid, ada tambahan dari kami, maksudnya hari Jumat. Ada tambahan bagi kami, maksudnya hari Jumat. Maka hari Jumat ada tambahan sholat, walaupun diganti. Hakikatnya kayak tambahan. Apa itu sholat apa? Sholat apa? Sholat Jumat. Kalau sudah hari Jumat nanti di surga, Allah mengundang seluruh penduduk surga untuk menemui Allah agar supaya melihat wajah Allah sekali seminggu. Bagaimana undangannya? Setiap kali mereka menikmati nikmat surga, maka dalam nikmat itu ada tulisan Allah mengundang kamu bertemu di sini. Dia lagi makan apel, lalu dia lihat di apel itu ada tulisan Tuhan kalian mengundang kalian hari ini. Akhirnya semua penduduk surga bersiap-siap untuk memenuhi undangan itu. Untuk apa? Untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Melihat wajah Allah Subhanahu wa taala sekali seminggu. Waktunya kapan? Persis ketika seandainya di dunia khatib naik mimbar. Maka ketika khatib naik mimbar itu adalah doa yang sangat dikabulkan. Khatib naik mimbar. Nah, di saat itulah waktunya persis pada hari Jumat orang yang di surga berkumpul untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana sudah disiapkan kursi, kalau menurut kalau istilah kita ada kursinya. Ada kursi, 5 kursi di depan. 5 kursi di depan sangat indah. Ini orang yang istimewa. Dan yang paling istimewa dari yang 5 itu ada lagi di depannya 1 kursi. Siapa yang ada di 5 kursi ini? Siapa yang ada di 5 kursi ini? Ulul azmi. Rasul-rasul yang mendapat gelar ulul azmi. Siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua Nabi Nuh. Yang ketiga Ibrahim. Yang keempat Musa. Yang berikutnya Isa. Mereka ada di kursi terdepan. Lalu di belakang mereka siapa? Ada kursi-kursi lagi di belakang mereka adalah para rasul. Di belakang mereka ada lagi kursi-kursi. Siapa mereka? Adalah para anbiya yang tidak dapat gelar rasul tapi dia nabi. Lalu di belakang mereka siapa? Adalah siddiqin. Di belakang mereka siapa lagi? Syuhada. Lalu di belakang mereka siapa? As-salihin. Tapi ada orang solih, ibadahnya minim sekali, bahkan ada yang enggak punya ibadah. Tapi dia mati dalam keadaan beriman. Tidak dapat kursi, tapi ikut nonton. Kalau istilah kita di atas karpet doang. Tapi nikmat. Jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mati dalam keadaan beriman, walaupun ibadahnya minim, bagaimanapun dia dikatakan saleh. Dia dikatakan saleh. Nah, jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Sangat luar biasa. Sekali seminggu, sekali sepekan, setiap hari Jumat kalau istilah kita. Nah, mereka melihat wajah Allah, kenikmatan yang sangat luar biasa.
Tapi apakah mereka melihat wajah Allah selain daripada itu? Iya, ada yang melihat wajah Allah setiap saat. Itu kalau istilah kita hari besarnya saja. Ada yang melihat Allah ada yang melihat Allah sekali sehari, ada yang melihat Allah setiap saat, ada yang melihat Allah 2 kali sehari. Siapa yang paling sering melihat wajah Allah adalah orang yang paling banyak berzikir. Orang yang paling sering melihat wajah Allah adalah orang yang paling banyak berzikir. Masa nggak bisa berzikir? Nggak ada modalnya kok. Zikir itu sangat mahal. Nabi SAW katakan, Allah akan memberikan kepada orang yang banyak berzikir bahkan lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Ya, Allah akan berikan kepada orang yang banyak berzikir bahkan lebih baik dari apa yang Allah berikan kepada orang yang banyak berdoa. Ada orang berdoa tapi zikirnya lemah. Tapi ada orang yang berzikir. Allah berikan kepada dia apa yang lebih baik terhadap apa yang Allah berikan kepada orang yang berdoa. Maka para nabi lihat banyak berdoa, tapi mereka mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nabi Yunus alaihissalam ketika ada di perut ikan, dia meminta enggak kepada Allah, ya Allah keluarkan aku dari perut ikan ini. Dia meminta atau dia berzikir? Dia berzikir. Dia mengatakan zikir yang paling afdal 3. La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah. Dia gabung la ilaha illa anta, subhanak, inni kuntu minadh dhalimin. Dia berzikir la ilaha illa anta, subhanaka, inni kuntu minadh dhalimin. Nabi Yunus begitu dia ditelan ikan, Allah bilang pada ikan itu, wahai ikan, jangan rusak dagingnya, jangan rusak tulangnya, dia bukan rizki untukmu. Dia bukan rizki untukmu. Jangan rusak dagingnya, jangan rusak tulangnya. Dia bukan rizki untukmu. Ikan ini enggak memakan dagingnya, enggak merusak tulangnya. Begitu Yunus ada di perut ikan, Allah perdengarkan kepada dia, seluruh makhluk yang ada di laut itu berzikir. Zikirnya subhanallah. Kita sudah pelajari kemarin bahwa zikir yang paling afdal antara lain adalah subhanallah. Maka dari itu Allah pilih subhanallah zikir seluruh makhluk. Bahkan penduduk surga zikirnya subhanallah, malaikat zikirnya subhanallah. Nabi Yunus mendengarkan di dalam perut ikan itu subhanallah, subhanallah. Seluruh makhluk yang ada di lautan itu, dia gerakin tangannya, oh saya masih hidup. Dia gerakin kakinya, saya masih hidup. Apa yang akan mengeluarkan dia dari situ, dia udah tahu dan adalah subhanallah. Maka dari itu dia katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dia sadar dia masih hidup, dia udah dengar ini peringatan, ini adalah tasbih. Aku akan ditolong Allah kalau aku bertasbih. Maka Yunus sujud. Dia sujud di perut ikan itu. Dia katakan la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Zikir ini kedengaran ke langit. Malaikat-malaikat berkata, ya Allah, ada yang memuji engkau, ada makhlukmu, hambamu yang bertasbih kepadamu. Hanya saja kami dengar ini suara datang dari tempat yang sangat aneh. Siapa ini ya Allah? Kata Allah, dia adalah hambaku Yunus. Dia ada di dasar lautan. Dia sedang aku marahi karena dia meninggalkan dakwah. Karena Allah bilang kepada kaum Nabi Yunus agar supaya mereka mengikuti Yunus. Tapi tidak satu pun yang mau beriman kepada Yunus. Coba bayangin, berapa kaum Nabi Yunus? 100.000 orang. Dia berdakwah 10 tahun, tidak ada yang mau dengarin, tidak ada yang mau ikut. Allah katakan, Yunus, 3 hari ke depan kalau mereka tidak mau beriman, saya akan hukum mereka. 3 hari ke depan saya akan hukum mereka kalau mereka tidak mau beriman. Hari pertama tidak beriman, hari kedua tidak beriman, hari ketiga, awal hari ketiga tetap tidak beriman. Waduh, ini hukuman akan terjadi, saya tinggalkan aja mereka. Kata
Nabi Yunus. Dia tinggalkan tanpa ada perintah untuk meninggalkannya. Tidak ada seorang nabi pun yang hijrah kecuali atas perintah Allah. Tidak boleh. Maka Nabi dihukum, disakiti, dicemooh oleh kaumnya di Mekah selama 13 tahun. Kenapa Nabi nggak langsung aja pindah ke Madinah? Padahal sebelumnya beberapa sahabat udah pindah, ada yang ke Syam, ada yang ke ini. Kenapa Nabi tetap bertahan? Karena nggak ada perintah. Nggak ada perintah. Nah begitu ada perintah langsung Nabi pergi hijrah karena Allah udah perintahkan dan Allah mengatakan yang harus nemanin dia adalah Abu Bakar. Nabi hijrah. Nah ini Yunus belum dibilang pergi, dia udah pergi ninggalin kaumnya. Allah marah. Allah marah. Maka dia ditelan ikan, dia sujud di situ, dia katakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Malaikat bilang, ya Allah, kenapa engkau tidak tolong dia ya Allah? Kenapa engkau tidak tolong dia ya Allah? Dia orang saleh. Bukankah engkau telah berjanji siapa yang menjaga agamamu maka engkau akan menjaganya? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah maka Allah akan menjaga engkau. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jaga Allah maka engkau akan pasti menemukan Allah di saat kau butuh Allah. Kenapa engkau tidak tolong dia ya Allah? Lalu Allah pun memerintahkan ikan itu untuk memuntahkannya. Ikan itu naik, dia memuntahkan Yunus ke pantai itu. Sampai di pantai, dagingnya tidak rusak, tulangnya nggak ada yang patah, tapi kulitnya melepuh udah habis dimakan ikan. Karena memang Allah tidak bilang sama ikan jangan rusak kulitnya. Yang Allah bilang apa? Jangan makan dagingnya, jangan rusak tulangnya. Allah nggak katakan jangan rusak kulitnya, maka rusaklah kulitnya. Bisa nggak dibayangin? Dalam keadaan kulit terluka-luka, lalu dia ada di pantai. Kira-kira kalau datang semut mati nggak? Datang semut, datang binatang-binatang yang suka bangkai dan lain-lain. Kira-kira mati nggak Nabi Yunus? Mati. Allah katakan wahai seluruh perusak jasad, jangan ada yang mendekat. Semut-semut jangan ada yang mendekat. Jangan ada yang mendekat kepada Nabi Yunus. Haram untuk kalian, tidak boleh. Tidak ada yang berani mendekat. Lalu Allah katakan wahai pantai, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Lalu tumbuh-tumbuhan yaktin. Yaktin kalau bahasa kita labu. Labu itu bagus dimakan. Nabi suka labu. Nabi kalau makan korma dia selingin dengan labu. Korma bikin perut panas, labu bikin perut dingin. Ditumbuhkan labu sehingga Nabi Yunus berteduh di bawah pohon ini, tidak kepanasan, dan dia makan dari buah labu itu. Dia makan dari buah labu itu. Lalu setiap pagi dan sore ada rusa yang datang untuk memberikan susu pada dia. Luar biasa enggak Allah? Hanya dengan kekuatan zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Aku akan taruh Yunus di perut ikan itu sampai hari kiamat kalau seandainya ia tidak bertasbih. Apa maksudnya itu? Seandainya ia tidak sujud dan dia bertasbih di situ. Anda kalau sujud bertasbih enggak? Maka dari itu Allah katakan dalam hadis kudusi, ingatlah aku di saat kau lapang, maka aku akan ingat engkau di saat kau sempit. Maksud bertasbih di situ sebelum Nabi Yunus ditelan ikan, dia sebelumnya orang taat, dia sebelumnya orang yang sangat banyak melakukan salat. Maka dari itu Allah katakan, kalaulah seandainya ia tidak sujud dan bertasbih di dalam sujudnya, dan sebelum masuk ke perut ikan itu dia juga orang yang banyak melakukan salat, aku akan taruh dia di perut ikan itu sampai hari kiamat. Tapi sebelum dia dihukum di perut ikan itu, dia adalah orang yang beribadah, dia adalah orang yang banyak melakukan salat. Maka dalam kesulitan Allah akan pasti menolong dia. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah. Maka dari itu kalau kita punya kesulitan, ambil air wudhu, lalu sujud kepada Allah, tasbihlah kepada Allah, minta tolonglah kepada Allah. Jemaah sekalian yang insya Allah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang paling banyak melihat Allah nanti di hari kiamat adalah orang yang paling banyak berzikir. Orang yang paling banyak berzikir. Nah, mereka terus melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah mereka melihat wajah Allah, mereka puas, mereka bubar. Pada hari apa tadi? Pada hari Jumat. Kalau hari Jumat kita sudah selesai salat Jumat, kita bubar. Cari apa?
Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, bertebaranlah kalian di muka bumi, carilah karunia Allah. Jangan kebalik. Gara-gara cari karunia Allah enggak salat. Gara-gara cari karunia Allah enggak berjamaah ke masjid. Jangan kebalik. Gara-gara capek bekerja enggak ke masjid salat berjamaah. Apa alasanmu nanti di hadapan Allah? Engkau datang ke masjid salat berjamaah kalau libur saja. Apa alasanmu di hadapan Allah? Ini kayaknya masjid lagi rame nih ya, Sabtu Minggu libur. Kalau enggak Sabtu Minggu memang kenapa? Ente ada di mana? Capek. Bisa nggak ngomong begitu nanti di hadapan Allah? Hati-hati. Nah, ketika udah selesai salat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Kalau udah selesai salat, bertebaranlah mereka kalian di muka bumi, cari karunia Allah. Nah, kalau penduduk surga begitu mereka melihat wajah Allah pada hari Jumat, mereka sudah puas, mereka sangat senang. Fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bubar. Kembali kepada keluarga masing-masing. Pertama sekali tempat yang mereka temui adalah pasar. Bukan pasar pura. Pasar di surga. Bukan lagi isinya sayur mayur, daging, enggak. Yang pertama sekali mereka temui begitu mereka bubar melihat wajah Allah, pasar. Dan di pasar ini mereka melihat banyak foto. Foto apa? Foto wajah-wajah yang sangat indah. Foto-foto yang sangat indah wajahnya. Nah, mereka memilih, oh ini cakep banget. Ini buat saya. Saat itu juga wajahnya berubah seperti foto itu. Jadi orang di surga tambah cakep atau tambah jelek? Orang di surga itu aja nggak cakepnya, atau sering berubah, tambah cakep. Bukan kayak sekarang, Pak. Sekarang kita cakep, besok nggak cakep lagi, ya nggak? Cakep, besok tetap begitu, belum ompong dia. Iya, tapi nggak cakep, nggak kayak kemarin. Kenapa? Pakaiannya nggak matching. Sering begitu nggak? Apalagi tambah tua kita, giginya udah ompong. Waduh, berubah. Kulit udah keriput, mata udah rabun. Kenapa berubah begitu tanpa jelek? Tambah jelek. Ada hikmahnya. Allah enggak ingin Anda mati dalam keadaan sombong. Karena tidak ada orang yang masuk surga kalau sombong. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak ada orang yang sombong. Coba kalau persendian ini kuat terus, ya enggak? Waduh, mungkin enggak kenal masjid kita. Enggak kenal masjid. Coba kalau gigi kita ini, aduh, indah terus, enggak ompong. Sombong kita. Faktor terbesar seseorang sombong adalah karena bentuk tubuhnya antara lain. Jadi maka dari itu semakin lama kita di dunia ini semakin rusak fisik kita. Nah, enggak begitu modelnya di surga. Manusia surga itu sekali seminggu berubah wajahnya, tambah cakep. Mereka ketemu dengan Allah pada hari Jumat, lalu mereka bubar, ketemu mereka dengan pasar, lalu di pasar itu ada foto, dia melihat, waduh, aku pingin seperti ini, lalu dia berubah. Saat itu juga dia ketemu dengan keluarganya sama bininya. Kok kamu gak kayak tadi mau pergi, cakep banget kamu sekarang. Dia bilang, kamu juga cakep gak kayak tadi saya tinggalin. Enak gak? Enak. Nah, jemaah sekalian, itulah surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa kata Allah? Wahai hambaku, bukankah dulu di dunia kau tidak ada? Iya ya Allah. Lalu aku ciptakan engkau? Iya ya Allah. Aku berikan kepadamu rizki. Iya ya Allah. Aku berikan kepadamu iman.
Iya ya Allah. Coba bayangin kalau kau bukan orang beriman. Engkau enggak di sini. Di sana tuh. Aku kasih engkau iman. Iya ya Allah. Bukankah dulu engkau aku memberikan kepadamu kemampuan untuk beribadah? Iya ya Allah. Aku mampu beribadah, aku mampu sholat berjamaah, aku mampu ngaji dan lain. Iya ya Allah. Bukankah dulu ketika di dunia kalau kau berdosa aku tutupi dosamu? Iya ya Allah. Engkau tidak pernah permalukan aku dengan dosaku. Bukankah aku telah maafkan dosamu? Iya ya Allah. Bukankah aku telah selamatkan engkau dari neraka? Iya ya Allah. Aku sudah selamat dari neraka. Bukankah engkau aku masukkan sudah ke dalam surgaku? Iya ya Allah. Bukankah engkau telah dengarkan aku bicara? Iya ya Allah. Bukankah engkau telah melihat wajahku? Iya ya Allah. Apakah engkau sudah ridho kepadaku hari ini? Apakah engkau telah ridho kepadaku? Radiyallahu anhum wa radu anhu. Dzalika liman khasyiya rabbah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Siapa yang ingin mendapatkan kata-kata ini, ucapkan minimal pagi dan sore. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Wahai hambaku, engkau sudah mendapatkan segala-galanya. Aku jadikan kau orang beriman, aku jadikan engkau orang yang mampu beribadah, engkau berdosa aku tutupi dan aku ampunkan, engkau aku selamatkan dari neraka, engkau aku masukkan ke surga, engkau telah melihat wajahku dan engkau telah berbicara langsung denganku. Apakah engkau ridha kepadaku? Dia bilang, iya ya Allah, aku telah ridha kepadamu. Subhanallah. Nah jemaah sekalian yang insyaallah dirahmati Allah, inilah yang dimaksud yang pertama, Allahul Jamal. Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Bahwa nanti di hari kiamat kita akan melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala, di mana wajah Allah adalah, melihat wajah Allah adalah kenikmatan yang paling nomor satu nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Udah? Kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.